Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Video kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai MySQL. Tutorial kali ini sudah masuk playlist mengenai indeks ya. Jadi bagi teman-teman yang baru bergabung di video kali ini, diharapkan teman-teman sudah memahami mengenai data definition language dan data manipulation language. Bagi teman-teman yang membutuhkan informasi terkait data definition language dan data manipulation language, saya cantumkan playlistnya di kolom deskripsi ya, silahkan dicek. Nah, jika teman-teman sudah mengikuti dasar mengenai kedua materi itu, nah teman-teman baru ngikutin mengenai playlist indeks ini. Tetapi bagi teman-teman yang memang hanya membutuhkan informasi terkait indeks, silahkan mengikuti tutorial yang indeks ini. Jadi kali ini kita sudah masuk ke playlist yang ke-11 ya. Video kali ini kita akan membahas mengenai force index. Nah, jadi di video kali ini kita ada dua topik utama. Yang pertama terkait dengan apa itu force index. Kemudian bagaimana cara menggunakannya, dan nanti kita akan coba contohkan bagaimana menggunakan force index. Nah, apa itu force index? Force index sesuai dengan namanya force index. Jadi indeks yang dipaksa ke sebuah query. Jadi indeks yang kita sisipkan pada sebuah query supaya indeks itu digunakan pada query tersebut. Jadi kita paksa nih query itu untuk menggunakan indeks yang kita definisikan. Sebenarnya force index ini digunakan ketika kita menemukan bahwa sebuah query yang sudah kita indeks ternyata indeksnya itu tidak mau terbaca oleh query tersebut. Bisa jadi karena jumlah dari statistiknya itu tidak sesuai sehingga tidak terbaca indeksnya, kadang-kadang seperti itu. Ataupun hal-hal lain yang membuat indeksnya itu tidak terbaca. Nah, kita bisa memaksa query tersebut untuk menggunakan indeks yang sudah kita buat. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya jarang ya. Jarang saya temukan di versi 8 ke atas ya. Mungkin teman-teman menemukan di versi sebelumnya, boleh nanti di sharing di kolom deskripsi ya mengenai force index ini. Oke, perintah dasar force index kita coba deskripsikan ya. Select. Nah, selectnya seperti biasa, boleh di sini list data atau list kolom. Nah, kemudian from di sini table name. Nah, baru di sini force index. Nah, baru di sini nama indeksnya. Nama indeks. Nah, kemudian setelahnya baru di sini where kondisi. Nah, disinilah kita menyimpan force index itu. Jadi setelah nama table sebelum where, sama seperti sebelumnya terkait dengan kita menyarankan query untuk menggunakan indeks yang mana. Nah, ini juga sama disimpannya di situ juga. Oke, kita langsung coba ya pada sebuah query. Nah, di sini kita sudah pernah membuat sebuah table ya, table barang itu. Kita akan gunakan kembali table barang. Kita coba select dulu, kalau enggak kita describe dulu ya. Describe dulu tabel barang. Bagi teman-teman yang memang belum memiliki data, silahkan dicoba menggunakan data yang mana saja. Itu bebas saja, kita hanya untuk mencoba saja bagaimana cara menggunakan force index itu ya. Ini kita akan menggunakan table barang. Di sini ada 4 kolom ya. Nah, datanya ada, coba lihat dulu ya. Nah, datanya itu ada 8 ya. Nah, ada 8. Kita coba lihat dulu indeksnya ada apa aja. So, index from, wah itu ada suara kucing segala ya loh, yang sedang berantem. Mohon maaf ya teman-teman kalau ada
gangguan-gangguan suara dari luar itu diabaikan saja. Ini from barang ya. Kita coba jalankan. Di sini sudah ada 2 indeks ya. Nah, kita coba query dengan select, kita bintang dulu aja lah. Select bintang from barang. Nah, wow, ada kucing lagi berantem. From barang. Nah, kini coba kita kasih kondisi dulu. Where, nah kita akan ambil harga ya, yang ini harga. Where harga. Nah, kita bikin between. Kita bikin dari berapa ya? Dari 600.000 kali ya. Dari 600, 1 2 3 and 1.800.000 ya. 1 2 3. Nah, kita order by harga. Nah, kita coba jalankan ya. Nah, ternyata kita mendapatkan 3 record. Kalau kita lihat, ini tadi indeksnya adalah ini ya. Oh, ini indeksnya indeks mengenai nama barang ya. Kardinalnya ini 6. Dan jumlah barangnya ternyata bukan 6 ya. Di sini yang saya sebut tadi kadang cardinal index itu tidak akurat ya. Nih, kita select dulu ya, from barang. Nah, di sini harusnya sih dia ada 8 ya cardinal indexnya. Tapi ternyata di sini cuman ada 6 nih. Nah, itu yang kadang membuat indeks itu tidak terbaca. Nah, ini kita coba dulu yang ini. Ini kita sudah, nah ini mendapatkan query-nya. Ini saya ganti dulu dengan nama barang dan harga sini. Nah, kalau kita explain, nah di sini belum ada ya key-nya nih. Jadi indeksnya belum ada. Kita coba bikin dulu indeks. Nah, sebenarnya pada saat seperti ini kita bisa maksa ya menggunakan indeks yang salah. Nah, menggunakan ini misalkan nih ya. Walaupun ini salah ya, kita coba aja. Nah, di sini kita tambahkan force index. Nah, baru di sini kita cantumkan indeksnya. Nah, kalau kita explain lagi, oh, ini tetap gak mau ya. Walaupun kita paksa karena memang tidak sesuai ya. Oke, kita bikin dulu lah satu indeks yang tentang harga. Create indeks harga barang IDX, ini aja dah. On ke bawah ya. On barang, kolomnya ini kayaknya ada yang salah. On barang, kolomnya adalah harga. Nah, ini ya. Kita jalankan dulu, sudah berhasil. Kalau ini kita explain, ini masih gak mau. Kita coba ganti ya dengan harga barang IDX. Kita explain. Nah, ini baru bisa nih ya. Jadi walaupun kita force index, tetap aja si MySQL itu lihat-lihat juga. Kalau memang tidak sesuai ya nggak dia pakai juga gitu. Using index condition. Kalau misalkan ini tanpa force index, kita remark dulu.
Sama aja sih terbaca, teman. Kadang-kadang tidak terbaca tuh indeks yang sudah kita bikin. Nah, dengan force index ini akan memaksa si MySQL untuk menggunakan indeks yang ini. Oke, ini kita coba jalankan. Nah, ini sudah berhasil. Kalau kita explain menggunakan ini, explain ini sudah berhasil. Kita lihat, nah ini juga sudah benar nih. Karena kalau misalkan tanpa indeks ini bakalan loop berkali-kali. Nah, kira-kira seperti itu. Saya belum bisa nyontohin ya force index yang ketika kita query, kita bikin query terus tidak terbaca. Nah, kemudian kita paksa supaya dia terbaca. Yang tadi saya coba menggunakan indeks yang tidak sesuai, nah nama barang. Nah, ternyata tidak mau dia, walaupun karena di sini tidak ada nama barang ya. Jadi dia walaupun dipaksa tetap gak mau. Jadi harus yang sesuai juga walaupun kita paksa untuk menggunakan indeks itu. Ketika kita menggunakan yang sesuai baru dia mau. Saya tadi coba-coba untuk mencari ya yang ketika kita query terus indeksnya itu gak mau, jadi tidak menemukan ya di versi yang ini, versi 8. Ini kan MySQL nya versi 8.0.2 ya. Ya, mudah-mudahan itu menjadi gambaran lah buat teman-teman. Jadi kalau teman-teman menemukan sebuah query yang sudah teman-teman indeks, ternyata indeksnya ini gak mau terbaca. Padahal teman-teman yakin bahwa indeks ini tuh buat dibikin memang untuk kondisi yang di sini ya, kondisi yang sudah ada saat query. Tapi ternyata si MySQL tidak mau membacanya. Nah, teman-teman bisa menggunakan force index ini. Oke. Nah, mungkin itu di tutorial kali ini. Saya belum bisa membuktikan dengan kondisi realnya ya, ketika tidak terbaca. Agak susah untuk menemukannya. Tapi kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjadi gambaran buat teman-teman untuk menggunakan force index itu ya. Jadi kesimpulannya, di tutorial kali ini kita sudah mengetahui mengenai force index yang dimiliki oleh MySQL. Nah, force index ini digunakan untuk memaksa sebuah query untuk menggunakan indeks yang sudah kita tentukan, dan indeksnya itu memang sesuai. Kayak di sini harga memang untuk kolom harga. Kita sudah coba tadi dengan kolom yang tidak sesuai, tetap ditolak sama si MySQL-nya, nggak mau dia. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, mudah-mudahan memberikan informasi tambahan buat teman-teman. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.